Saudara-saudara, kita masuk dalam saat hening. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah ibadah kita yang sungguh-sungguh beriman. Ini adalah ibadah kita yang bukan dikuasai oleh ketakutan. Ini adalah ibadah kita yang mau berperan serta untuk menghentikan persebaran virus corona 19. Saudara-saudara bisa beribadah dengan maksimal di rumah masing-masing dengan kondisinya masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Mari kita memulai ibadah kita memperhatikan litani. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, hari ini kami kebaktian Minggu tidak seperti biasanya. Tetapi kami yakin dan percaya dalam situasi seperti ini pun
kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu yang senantiasa melindungi dan memulihkan kami. Namun kami sadari perbuatan dosa kami ketika menyaksikan kekuasaan Tuhan atau tidak menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Ampunilah kami bertekad hidup baru. Terpujilah nama-Mu yang kuasanya kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pekerjaan Allah bagi umat-Nya senantiasa dinyatakan oleh Putranya, Tuhan Yesus Kristus. Juga di sepanjang langkah hidup kita, karya Allah dinyatakan. Setiap peristiwa hidup yang kita alami menorehkan pengalaman iman yang sejatinya mengukuhkan pengharapan kepadanya. Firman Allah dalam Ayub 5 ayat yang ke-9 berbunyi, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Perbuatan besar dan keajaiban yang tak terbilang banyaknya itu juga dinyatakan bagi kita dalam keseharian. Namun, apakah kita sudah sungguh-sungguh berperan serta dalam pekerjaan Allah? Ibadah di rumah merupakan bagian kita yang mau berperan serta dalam pekerjaan Allah, menuntaskan pergumulan beredarnya virus corona COVID-19. Melalui tema perenungan kita hari ini, mata yang dicelikkan, kita diajak untuk melihat pekerjaan Allah yang tidak sebatas fisik material, tetapi juga mampu melihatnya secara spiritual. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Sebagaimana burung pipit yang dipelihara oleh Tuhan, kami percaya perjalanan kami ke depan dipelihara Tuhan dengan baik. Sebagaimana burung pipit bertumbuh dan terpelihara dengan baik, maka kami pun mengalami pertumbuhan iman dengan pemberitaan firman Tuhan. Bimbinglah kami, Tuhan, agar melaksanakan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 9 ayat yang pertama sampai dengan 41. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata dengan orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?"
Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya, mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang anak kecil diajak berjalan-jalan untuk melihat pemandangan di sekitarnya yang begitu indah. Ketika ia melihat awan ada di atas berarak-arakan, ia berkata kepada ayahnya, "Papa, lihat, awannya bagus. Itu bikinan Tuhan." Saudara-saudara, kalimat sederhana yang diungkap oleh anak kecil ini mengejutkan papanya. Sebab anak yang masih kecil ini bukan sekedar melihat awan yang indah yang ada jauh di atasnya, tapi anak kecil ini melihat pekerjaan Tuhan yang terjadi, yaitu awan itu sendiri. Pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Lihatlah anak kecil itu, saudara-saudara, bukan semata-mata secara mata indrawi ia melihat, tetapi secara spiritual, yaitu melihat dan mensyukuri pekerjaan Tuhan. Orang beriman mesti melihat bagaimana pekerjaan Tuhan berlangsung. Bukan hanya itu saja, tetapi juga mengenali kehendak-Nya. Orang beriman mesti melihat semesta dan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya, dan kemudian menemukan apa yang Allah ingin kita lakukan. Menarik sekali pertanyaan para murid dalam bacaan kita. "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara-saudara, penekanannya pada pekerjaan, bukan pada siapa yang salah, siapa yang berdosa.
penekanannya pada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Awalnya para murid melihat orang buta. Mereka bisa deskripsikan bagaimana penampilan dan gerak-gerik orang buta. Dan mereka pun melihat Tuhan Yesus menyembuhkan sehingga orang buta itu dapat melihat. Dan kini di hadapan para murid terlihat orang yang sudah tidak buta lagi. Lihatlah, para murid tidak sekedar melihat orang buta yang sembuh, tetapi melihat proses, melihat pekerjaan Allah. Dan itulah pesan pentingnya. Lihatlah Allah bekerja di balik segala yang terlihat oleh mata kita. Nah, ini berbeda dengan orang Farisi ketika melihat orang yang sudah tidak buta lagi. Sekalipun kepada mereka sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mengoleskan adukan tanah pada mata, lalu ada basuh diri dan dapat melihat, orang Farisi itu justru berkata, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Mata orang Farisi itu bisa melihat orang yang sudah sembuh, tetapi mata spiritualnya tertutup. Mata spiritualnya tertutup. Kenapa? Bagaimana pekerjaan Allah di balik kesembuhannya tidak dipercayai. Nah, saudara-saudara, dalam Minggu Prapaskah keempat ini kita belajar bahwa Allah sesungguhnya berinisiatif untuk mencelikan mata agar melihat terang pekerjaan-pekerjaan Kristus yang Allah nyatakan di dalamnya. Tuhan Yesus Kristus adalah terang dunia. Kita sebagai murid Kristus tentu tidak hanya sekedar menjadi penonton pekerjaan Allah. Saudara-saudara, jika suatu saat kita melihat bahwa situasi pandemi corona sudah selesai, lihatlah Allah yang memulihkan. Dan maka kini marilah kita terus berperan serta dalam pemulihan yang Allah lakukan. Dukunglah program pemerintah dengan mematuhi segala himbauannya. Tuhan memulihkan kita sekalian dan semesta raya ini. Amin. Mari kita memasuki persembahan syukur. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Telah disiapkan amplop persembahan mingguan dan persembahan aksi penyangkalan diri. Persembahan yang dikumpulkan silahkan dihantar ke gereja di jam kerja tata usaha gereja. Telah disiapkan kotak persembahan terkunci di TU gereja atau dapat diserahkan ke majelis jemaat wilayah masing-masing. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama hari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Beginilah memang rencananya. Nah, saudara-saudara, untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita memeriksa diri kita sebagai bagian daripada persiapan kita bersama-sama. Saudara-saudara dapat membaca form persiapan perjamuan kudus jika ingin membacanya secara utuh, tetapi marilah kita melakukan persiapan dengan meneduhkan hati. Mari kita masuk dalam hening. Saudara-saudara, silahkan merenungkan bagaimanakah hubungan saudara-saudara dengan Tuhan selama ini. Bagaimana doa-doa kita, bagaimana ibadah-ibadah kita. Silakan merenungkannya.
Dan marilah kita juga bersama-sama merenungkan saudara-saudara bagaimana relasi saudara-saudara dengan sesama, dengan keluarga saudara-saudara, dengan teman, dengan saudara, dan juga dengan lingkungan di sekitar saudara-saudara. Marilah kita membangun relasi yang baik sebagai bagian daripada persiapan kita perjamuan kudus. Silakan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang pada hari Jumat 10 April 2020. Kita berdoa saudara-saudara. Dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami mendoakan untuk tim medis yang mendedikasikan dirinya untuk penanganan pandemi corona COVID-19. Tuhan kiranya yang menolong sehingga proses pemutusan daripada persebaran ini boleh terjadi lewat karya Tuhan dalam diri tim medis yang terjun langsung ke lapangan. Dan juga upaya pemerintah yang memutus rantai penularan ini, kiranya Tuhan boleh berkati dan pada akhirnya tuntas dengan baik berkat dukungan dari semua elemen masyarakat. Kami mengingat mereka yang sakit, Tuhan kiranya berkenan memberikan hati yang gembira kepada mereka. Persembahan syukur ini ya Tuhan, yang kami hantarkan sebagaimana persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari Tuhan berkati, agar berguna bagi pekerjaan Tuhan lewat gereja Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam bekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Kiranya kasih Allah merangkul kita sekalian, sehingga hati dan pikiran kita tetap teduh. Kiranya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus membuka mata rohani kita, sehingga kita melihat pekerjaan Allah dalam keseharian kita. Kiranya Roh Allah yang kudus
menghibur dan menguatkan kita, sehingga terus menjadi berkat. Hosiana.